Terdalamnya usul selain penyimpan masyarakat, MRI juga bisa kondisi pasien dengan ketat. Layanan MRI juga tersedia untuk semua pasien, baik asuransi, BPJS Kesehatan, maupun umum. Nah, jadi jangan ragu untuk melakukan pemeriksaannya kan lupa. Halo sahabat Prima, pada saat ini kita sedang melakukan tindakan aktivitas atau pembedahan testis pada seorang anak laki-laki. Pasien memiliki keluhan di mana testisnya tidak berada di kantung kemaluan, yaitu masih berada di dalam. Pada pasien ini, operasi pembedahan testis dilakukan dengan menggunakan alat-alat untuk memberikan visual yang terkait dengan kondisi testis. Kondisi sebetulnya testis adalah laki-laki digunakan pada 3 hingga 5% laki-laki. Presentasinya akan meningkat Bu. jika saat menemukan kondisi anak dengan testis Jangan. Macam ada lain. Setengah 7 tadi lah lihat tiket. Tidak. Terus Mat. Ya betul.
Mungkin saya IPK TG, kita Dumai. Nah, jadi di acara kita yang santai dan keakraban itu secara kekeluargaan ini kita nikmati bersama. Dan sebelum kita memulai Ramadan ini, mungkin kita minta kepada Bapak pengurus daripada IPK TG. Di sini kebetulan ada salah satu pembina Kantor Purnawirawan Deddy Susanto mewakili. Tadi sudah dimantapkan oleh pengurus bahwa Bapak Deddy Susanto menyampaikan sambutan kita mewakili pengurus daripada IPKTB. Kepada Bapak Kompol Purnawirawan Deddy Susanto, tidak sempat kami persilakan Pak. Sebelum nanti Bapak Fajar Lase menyampaikan daripada materi Kemenkumham, kami mohon kepada Bapak pembina. Ini tadi Bapak Johan sudah menyampaikan tadi kepada Bapak Deddy. Silakan Pak. Salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Pak Fajar Lase dari staf Kemenkumham yang malam ini hadir di Sekretariat IPKTB dalam rangka sosialisasi EJKTB. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita bisa diberikan kesehatan, waktu untuk bisa hadir di sini bersama-sama di sini malam ini. Kalau saya lihat ya ini biasanya di daerah banjir Pak, banjir rob Pak. Mungkin malam ini tepatlah untuk waktunya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih Pak ya, laku warga Tionghoa IPKTB di Dumai atas kesediaan Bapak untuk memberi sosialisasi pencerahan. Mungkin pada malam ini mungkin ada yang kurang ngerti, bisa langsung kepada ahlinya, pada bidangnya. Masalah paspor ini banyak yang belum ngerti Pak. Kadang-kadang apalagi yang sekarang KTP itu dimanapun bisa kita bikin paspor. Kalau di Dumai saya rasa cukup antusias Pak, karena dari wilayah-wilayah yang sekitar seperti di Bengkalis, Rupat, kemudian daerah Bagan Batu, daerah String, mereka berusaha ke sini Pak. Itu teman-teman lebih cenderung ke Dumai, apalagi Dumai ini letaknya strategis, transportasi apa semua. Bahkan kadang-kadang dari Pekanbaru, kadang-kadang kemarin ada lihat ke Dumai Pak. Nggak ada salah. Kalau yang kemarin di Bagan Babi Pak, orang yang dari Jakarta itu banyak yang mereka pas ada acara kegiatan, acara bakar teman mereka buat paspor di Bagan Babi Pak. Jadi dari pihak kepala kantor kemarin memberikan dispensasi karena mungkin kesana kesibukan mereka banyak di sini. Saya rasa di rumah ini juga luas untuk urusan paspor Pak. Kami selaku warga masyarakat Dumai, warga dari Keturunan Tionghoa, kami sangat terima kasih Pak ya dengan acara yang cukup malam ini cukup oke lah, dengan adanya dopres, dengan ada yang makan malam ini luar biasa. Mungkin kedepannya ada yang lebih bagus lagi Pak. Kita mendukung masalah paspor.
Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan malam ini Pak. Sekali lagi kami semuanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak ini bisa sukses. Bapak kembali ke Jakarta dalam keadaan selamat, udah dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Pertemukan saya hadir di sini tentu Bang Hendy ya, bisa kenal dengan Cik Jasmine juga, bisa kenal dengan Bang Bonar dan seluruh teman-teman. Mampe ternyata temannya dari sepupu saya. Tadi ditanya Pak Imron, sudah ketemu Pak Harefa, polisi. Oh itu ada adik mama saya kandung. Nah, itu paman saya di sini. Sudah saya sudah ketemu. Baik, ibu bapak sekalian, boleh saya tahu siapa yang sudah punya paspor? Yang sudah punya? Iya, terima kasih turun tangannya. Yang belum punya? Banyak. Yang rencana besok mau ngurus paspor? Ibu bapak, banyak hal-hal baru dari paspor. Yang jelas mengurus paspor sekarang adalah hal yang tidak sulit. Saya pernah mengalami ngurus paspor sulit Pak, Bu. Waktu belum di Kementerian Hukum dan HAM, dan waktu itu menterinya belum Bapak Yasona Lauli. Dulu kalau ngurus paspor harus beli map dulu, mapnya ada biaya, ya kan? Nanti di dalam wawancara susah sulit biaya. Kemudian bayarnya tidak online, ya. Nanti ujung-ujungnya biayanya panjang besar berkali-kali lipat. Tapi sekarang sudah serba online, pembayaran tidak lagi masuk ke kas imigrasi, pembayaran sudah langsung ke rekening Kementerian Keuangan. Bayarnya cash senilai harga paspor. Paspor sekarang harganya tetap, meskipun masa berlakunya sekarang sudah menjadi 10 tahun. Kalau paspor ibu bapak mungkin masih 5 tahun, sekarang paspor berlaku 10 tahun. Ada 2 jenis paspor, ibu bapak bisa pilih, tergantung mau mudah keluar negeri tanpa diperiksa pejabat imigrasi lewat autogate, maka pilihannya adalah paspor elektronik. Biasanya yang sulit itu kalau kita punya nama tunggal, single name. Misalnya nih, saya pilih nih Johan, namanya cuman Johan. Atau misalnya namanya Badu, Agus banyak. Apalagi kalau nama-nama tersebut ada dalam data yang dicekal, nah, pasti itu masuk ruangan dulu, diwawancara panjang, stres, baru nanti mungkin bisa masuk atau bisa keluar. Nah pilihannya, jadi kalau kita tidak mau berhadapan dengan pejabat imigrasi di negara tersebut, diberikan kemudahan paspor elektronik. Paspor elektronik itu tidak ketemu dengan pejabat imigrasi, tapi kita melalui pintu autogate. Sama seperti kita ke pusat-pusat perbelanjaan, di paspor elektronik itu di cover depannya ada chip itu berguna untuk membuka pintu autogate. Terbuka, kita masuk. Tapi memang tidak semua bandara ada itu. Di Indonesia baru di Soekarno-Hatta, di Ngurah Rai. Memang akan diperbanyak di bandara-bandara internasional, tapi kalau kita ke Singapura, ke Malaysia, di Batam juga sudah ada beberapa, dan itu lebih memudahkan kita. Ibu bapak sekalian, kalau kita mau ngurus paspor sangat mudah. Yang penting punya KTP dan KK, wajib hukumnya, tidak ada kompromi. Yang pilihan itu persyaratan ketiga, yaitu ibu bapak punya akta lahir. Kalau nggak ada akta lahir, pakai ijazah terakhir. Nggak ada ijazah terakhir, bisa gunakan buku nikah. Pilih salah satu. Yang penting nama di ketiga dokumen tersebut sama. Nah, bagaimana kalau misalkan mau ganti nama? Kalau ganti nama bisa, ya. Tetapi tentu kalau ganti nama melalui tahapan yang semestinya, ya. Pergantian nama
nanti ketetapan pengadilan, serta ketetapan pengadilan ganti KTP dan KK-nya ke Dukcapil, ya. Akte lahirnya tidak perlu diganti karena akte lahir itu kan bukti kita pernah lahir dengan nama tersebut, ya, ibu bapak sekalian. Nah, kemudian apakah paspor itu bisa diterbitkan selain di rumah? Bisa, ya, bisa saja. Misalkan kita berKTP Bengkalis, berKTP Duri, kita tidak harus di Bengkalis ngurus paspor, kita bisa di Dumai, bisa di Bagasi Api-Api atau di mana saja. Yang kita antisipasi adalah jangan sampai paspor itu digunakan untuk kita seolah-olah punya izin bekerja di luar negeri. Itu yang tidak boleh. Banyak orang berpikir kalau saya sudah punya paspor maka dengan mudah saya nyebrang ke Malaysia, saya menjadi tenaga kerja Indonesia, TKW, tenaga kerja wanita, tanpa tahu siapa penjaminnya, tanpa tahu nanti akan dipekerjakan sebagai apa. Tiba-tiba bermasalah, nanti yang dikejar pejabat imigrasi yang menerbitkan paspor. Meskipun sebenarnya ini menjadi argumentasi dari kita, ya tidak korelasinya, ya, apa korelasinya kesalahan yang dilakukan oleh orang di luar negeri karena dia keluar negeri dengan paspor tiba-tiba bermasalah, terus yang dicari adalah pejabat imigrasi, yaitu masih debatable di kita. Nah, ibu bapak sekalian, biaya pembuatan paspor antara yang biasa dengan yang elektronik bedanya sedikit, ya. Paspor biasa Rp350.000, paspor elektronik Rp650.000, dan masa berlakunya sama-sama 10 tahun. Jadi besok yang ingin ngurus paspor sebelum naik, segera. Tapi apakah masa berlakunya tetap 10 tahun? Ya tergantung kita sering ke luar negeri atau tidak. Kalau buku yang paspor yang kita gunakan tuh habis halamannya karena tiap bulan atau tiap minggu kita keluar negeri dalam masa 3 tahun, yang harus ganti. Begitu kira-kira. Baik, ibu bapak sekalian, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana kalau misalnya paspor yang sudah pernah diurus hilang? Ada nggak yang hilang paspornya? Ada? Ada yang rusak paspornya? Rusak karena kopi atau rusak karena dikasih di belakang celana terlipat-lipat? Nah, ibu bapak, kalau pernah punya paspor kemudian berpikir, paspor saya kan sudah 10 tahun lalu, saya mau urus lagi besok, pasti imigrasi nggak punya data. Jangan coba-coba. Datanya 50 tahun yang lalu pun pasti terdata. Pasti. Lebih bagus kalau paspor pernah urus kemudian hilang, ikuti prosedur, lapor ke kepolisian, berita kehilangan paspor. Kemudian datang ke kantor imigrasi, nyatakan hilang paspornya. Nanti dilihat datanya, nomor paspornya yang mana, kemudian nanti diwawancara. Karena kalau kehilangan paspor, peraturan perundangan mensyaratkan untuk denda Rp1 juta, bukan masuk kantor imigrasi, bayarnya ke Kementerian Keuangan langsung online. Kalau rusak, karena itu dokumen negara, paspor bukan hanya tidak boleh hilang, tapi tidak boleh rusak. Kalau rusak, peraturan perundangan mensyaratkan denda Rp500.000, tapi tidak perlu lapor kehilangan, bisa langsung diproses. Begitu ya bapak sekalian ya. Maka kita mulai sekarang harus perlu menyadari bahwa ternyata paspor itu dokumen negara yang tidak boleh rusak, tidak boleh hilang. Itu adalah identitas kita kalau kita pergi ke luar negeri. KTP tidak berlaku. KTP hanya berlaku di negara kita, Indonesia. Mau ke luar negeri, yang tanya mana paspornya, kan begitu. Baik, ibu bapak, ada pertanyaan? Ya, silakan pak. Mati nggak ada denda. Lanjut, asal paspornya ada. Kalau
mau pergantian paspor, perpanjang paspor, syaratnya hanya 2. Bawa paspor bawa paspor asli, dan bawa KTP asli. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak. Izin Pak, mau nanya. Perkenalkan, nama saya Yusko Pak. Tadi Bapak menyebutkan dari biaya. Biaya yang urus biasa itu kan 350, yang kita paspor ini kan 600-an Pak ya? 650. Ya, itu selisihnya dari mana kok lebih mahal yang online Pak? Chipnya mahal Pak. Oh, chip ada. Chipnya mahal. Oke, sekian ya. Kalau ada chipnya Bapak nggak perlu berhadapan dengan orang imigrasi di luar negeri. Apalagi kalau terkendala bahasa ya, pasti tanya berapa hari, tinggal di mana, ada uang di tabungan tidak. Semua ditanyain sampai kita stres, agak masuk bilik. Kalau yang nama tunggal tadi itu yang Bapak sebutkan itu bagaimana? Nanti misalnya saya Pak, nama saya Yuska Tunggal. Yuska? Iya, Yuska Tunggal. Itu nanti mengatasinya itu bagaimana nanti? Nama Bapak Yuskar, bukan Yuskar Tunggal kan? Yuska saja Pak. Yuskar. Tidak semua orang yang namanya tunggal di masuk bilik, itu tergantung kebijakan. Kalau ternyata misalnya pejabat imigrasinya melihat Bapak wajahnya teduh, senang dia, mungkin dia lagi nggak ada masalah di rumah, udah lewat. Apalagi kan mereka lihat database, nggak ada. Tapi kalau misalnya, mohon maaf nih, kadang-kadang Imron, wah, atau nama saya juga Fajar, Fajar nih saudaranya Jafar nih, masuk bilik bisa jadi, kan begitu. Maka ada orang-orang yang akhirnya berpikir, udahlah saya kasih tambah nama lah, misalnya Jafar Imron, misalnya, tapi kan harus penetapan pengadilan, gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ada pertanyaan? Ada Pak? Tadi tentang perbedaan nama, kata Bapak harus ke pengadilan. Perbedaan nama? Oh. Perbedaan nama atau ganti nama? Pertama di paspor saya pertama itu tulisannya huruf pertama Y. Yang kedua nama saya sekarang jadi J. Kenapa jadi J? Itu berubah. Waktu ngurus pertama kali di identitasnya Y atau J? Y. Kemudian waktu perpanjang KTP atau ganti KTP berubah jadi J. Oh. Bagaimana itu Pak? Di kakak? J juga Pak. Jadi ikut KTP ya? Iya. Oke. Jadi kalau sudah pernah ngurus paspor, untuk perpanjangan biasanya imigrasi membuat kebijakan mengikuti nama yang sudah pernah ada di paspor. Gitu. Pakai mikro. Jadi bagaimana pemecahan masalahnya Pak? Misalnya nama saya di KTP J, apakah tetap di paspor saya jadi Y? Nggak ada masalah, karena ke luar negeri kan nggak tanya mana KTP-nya. Oh. Yang tanya mana paspornya. Oh. Tunggu ya. Oke Pak, makasih. Yang sifatnya manual, apakah bisa diganti dengan yang elektronik? Bisa. Oke, terima kasih. Bisa. Tentu harus bayar lagi Rp650.000. Bisa Pak. Sekarang pengurusan paspor untuk elektronik bisa dilayani di 2 kantor imigrasi di Pekanbaru. Pekanbaru ada 7 kantor imigrasi. 2 dari 7 kantor imigrasi bisa melayani paspor biasa sekaligus paspor elektronik. Kanin Dumai baru saja dapat melayani paspor elektronik, dan yang sudah lebih dahulu Kanin Pekanbaru. Besok di Grand Jury yang sudah daftar di Google Form itu 300 orang, tapi masih dibuka kesempatan. Kita buka kuota sampai 500. Jadi kalau besok mau datang langsung boleh, tapi sesuai dengan nomor urut. Yang sudah daftar duluan itu yang dilayani terlebih dahulu. Jangan takut untuk hadir besok, karena 500 orang itu bisa dilayani jam 4 pasti sudah selesai semua. Ada lagi? Silakan Pak.
Tolong kasih mic. Aturannya gitu Pak. Nggak banyak Harusnya gitu Pak. aturannya nggak banyak Pak. Paspor Bapak hilang, Bapak tolong datang ke kantor polisi, laporkan kehilangan paspor, minta nanti surat catatan kepolisian tentang kehilangan paspor. Bawa surat catatan kepolisian itu ke kantor imigrasi Dumai Pak. Nanti mereka akan berita acara Bapak, mengapa paspor hilang, apakah unsur kesengajaan atau tidak. Nanti kantor imigrasi Dumai setelah melakukan BAP akan menentukan Bapak boleh langsung urus paspor baru atau ditunda 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, tergantung mengapa hilangnya. Nah, kemudian setelah itu syaratnya kembali lagi KTP, KK, dan akta lahir, karena kan urus ulang Pak ya, urus ulang. Dan biaya Rp350.000 untuk paspor biasa, Rp650.000 untuk paspor elektronik. Tapi dengan kehilangan paspor, Bapak harus bayar denda 1 juta, transfer ke rekening negara. Jangan kasih ke imigrasi Pak, nanti mereka bisa kena sanksi Pak Menteri, bisa dipecat. Jangan lagi kasih uang untuk imigrasi, ya Pak ya. Jelas Pak ya? Makasih Pak. Makasih. Ada lagi? Kalau Ibu sedang berada di luar negeri dan paspornya hilang, maka datangi kantor kedutaan besar kita atau Konjen Republik Indonesia. Nanti di sana bila ada atase imigrasi ataupun tidak ada atase imigrasi, Kementerian Luar Negeri sana akan mengeluarkan SPLP namanya, surat perjalanan laksana paspor, SPLP. Itu untuk sekali jalan, untuk sekali kembali langsung ke Indonesia. Nanti di Indonesia Ibu lapor polisi bahwa paspor hilang di luar negeri, tapi kan di KJRI juga sudah ketahuan dengan SPLP itu pasti pernah hilang. Nanti Ibu lapor kantor imigrasi buat paspor baru, Ibu ya. Tapi mudah-mudahan jangan hilang Bu, berbahaya. Karena kalau misalnya Ibu ke Eropa, Kena denda juga? oh denda 1 juta. Dendanya di Indonesia. Di Indonesia. Kalau mau buat paspor baru, ya. Paspor itu dokumen negara, jaga dengan baik. Denda itu bukan peraturan imigrasi, tapi peraturan negara. Cukup jelas ya Bu ya? Kalau rusak, Rp500.000. Kalau kecopetan Pak? Ya berarti hilang. Berarti hilang, iya. Dijaga dengan baik nanti paspornya. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, saya kasih kuis 3 pertanyaan. Yang bisa jawab 3 orang ini nanti besok paspor gratis, paspor biasa. Oh, elektronik bisa Pak? Oh boleh, 3-tiganya elektronik. Yang bisa jawab ya, nanti tolong dibantu saya. Siapa yang dulu angkat tangan ya? Tolong dilihatin. Yang bantu lihat dulu nih, Bang Anto sama Bang Andar nih, satu di sana nih. Yang dulu angkat tangan. Pertanyaannya gampang kok. Yang Bang Andi masuk, Bang Andi. Sini Bang Andi. Waduh, Bang Andi anggota dewan kita. Sini Bang. Yang bisa jawab pertanyaan besok dapat paspor elektronik gratis. Ada 3 pertanyaan. Siap semuanya? Apa syarat pembuatan paspor elektronik baru? Siapa duluan? Angkat tangan. Yang mana? Oke. Silakan berdiri Bu. Apa syarat pembuatan paspor elektronik baru? KTP elektrik. KTP. Sama Belum tepat. KK. Belum tepat. 2 kali kesempatan ya, sudah selesai. Terima kasih Bu. Siapa lagi yang kedua? Ya Ibu. Yang ketiga siapa tadi?
Nanti takutnya ini lagi, nanti lihat. Ya silakan Bu. KTP dan KK. Belum lengkap. Sekali lagi, satu kesempatan lagi. Surat lahir. Hah? Surat lahir. Surat lahir. Benar. Ibu namanya siapa? Vivianti. Ibu Vivianti. Mana kuponnya? Ibu dapat besok pembuatan paspor elektronik gratis. Ini Bu. Silakan ke depan. Waduh, pantesan tahu ah. Wah. Sini Bu. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Vivianti besok dapat voucher paspor elektronik gratis. Nah, iya, nanti tunjukkan paspor ini, nanti kita yang akan menyelesaikan. Tapi jangan hilang. Besok di Grand Jury jam berapa Pak? Jam 8. Hah? Jam 8 pagi Grand Jury sampai selesai, maksimal jam 2 ya. Terima kasih Bu Vivi. Ibu Vivi sudah didokumentasikan? Sudah ya? Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, nanti tolong lihat 3 orang yang duluan tunjuk tangan. Dikasih kesempatan untuk memperbaiki 1 kali. Bagaimana bila paspor hilang? Ya. Siapa yang pertama ini? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, yang ini dulu. Saya butuh 3 orang untuk pertanyaan supaya nanti kalau salah diperbaiki. Bagaimana kalau paspor hilang? Prosesnya yang pertama yang jelas kita melapor kehilangan dulu ke kantor polisi. Setelah mendapat surat kehilangan kita ke kantor imigrasi untuk melaporkan bahwa paspor kita hilang dan harus mengikuti prosedur sesuai peraturannya. Oke, kemudian? Kemudian kita harus menunggu nanti diproses, perlu waktu kah 3 bulan, 6 bulan kah, atau 1 bulan baru dia mengizinkan keluar atau tidak paspor barunya. Dan diharuskan membayarkan denda sebesar 1 juta rupiah kepada kas negara. Cukup lengkap ya. Terima kasih. Namanya siapa Pak? Reski. Pak Reski, silakan ke depan. Pak Ginting, Kak Kaning, lengkap ya jawabannya ya? Lengkap. Pak Reski dapat paspor elektronik besok di Zuri ya. Sukses Pak. Terima kasih. Ditunggu jam 8. Terima kasih. Sukses tuh Bapak Zuri. Pertanyaan terakhir. Wow. Yang sudah angkat tangan, yang sudah jawab, yang sudah benar jangan lagi ya. Ibu Vivian dan Pak Kristi. Ini pertanyaan gampang kok. Ada 2 jenis paspor. Berapa biayanya? Siapa duluan? Ayo. Siapa yang kedua? Yang kedua siapa? Siapa tahu salah? Sini. Ayo. Jawab. Namanya? Nama saya Angelin. Untuk harga paspor biasa 350.000, yang elektronik 650.000. Tepuk tangan untuk Angelin. Ayo sini Angelin. Maju ke depan. Wah, ini kuponnya kurang banyak ya. Mungkin kuponnya ada 100 ya. Angelin sudah punya paspor belum Angelin? Sudah. Paspor biasa, paspor elektronik. Biasa. Besok dapat paspor elektronik gratis ya. Keren. Sukses untuk Angelin. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan. Baik. Selesai sudah. Emas 1 gram, ada 3 gram. Baik, untuk penghormatan yang pertama kami mengundang dengan hormat Pak Dedi untuk mengambilkan kupon.
saya tahunya Pak Dedi yang menang ya. Empat angka kita bacakan 0116. Ulangi 0116. Panggilan pertama ada 0116. Nah, dapat dia. Coba ada saksi. Salah satu saksi. Lihat. Oke, Pak coba lihat Pak, benar nggak 0116? Saya tunjuk Pak. Benar. Siapa namanya? Haryanto. Ini apa nih? Teman sekolahnya juga. Jangan-jangan ada ini. Oh, Dumai kecil. Ya. Satu lagi. Pak Johan. Makasih Pak Dedi. Hah? Nomornya berapa? 0032. Panggilan pertama 0032. Wih, benar. Coba dilihat dulu Pak, coba dilihatkan dulu 0032. Benar, mantap. Namanya siapa? Pak Agus Salim, berhasil. Terima kasih Pak Johan. Siapa lagi? Pak Asul. Ini hadiah terakhir. Hadiah terakhir ya. Mudah-mudahan beruntung. Apa beruntung? Wah, Pak Asul pakai kacamata dulu nih, biar nggak salah baca. 0162. Panggilan pertama 0162. Panggilan kedua 0162. Ada. Panggilan terakhir 0162. Habis. Untung Agus masih ada kesempatan nih. Ayo dilihatin, jangan sampai angus. 0017. 0017. Pertama. 0017 kedua. Luar biasa. Diperlihatkan dulu Pak, benar nggak 0012? 0017. Oke, 0017. Silakan Pak. Kita sudah temukan 3 pemenangnya. Maka ada 3 orang yang beruntung hari ini mendapat 1 gram emas masing-masing. Wah, tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang hari ini beruntung. Oke. Coba kalau tiap hari ada acara anti paspor ya, terus ada kuisnya, ada hadiahnya, wah tuh rame deh. Foto. Pak Dedi, Pak Johan, semua, ayo maju. Pak Andi, Pak Imran maju. Pak Andi, Pak Jasmin, Pak Bonar, Bu Jasmin, ayo maju. Bang Bonar. Silakan. Sini, biar seimbang kapalnya. Silakan. Betul. Yang tadi menang door prize 3 orang. Ayo maju ke depan. Yang paspor elektronik tadi yang Sini di tengah-tengah mereka. Ya. Sini Bu.
Dapat ya? Agak rapat, bang, agak rapat bang. Baik, cuan. Baik, terima kasih. Yang silakan kembali ke tempat. Terima kasih semua. Silakan duduk semua. Terima kasih. Terima kasih kita. Nanti kalau ada kendala ke beliau nih. Itu memang dikhususkan supaya Bang Mampen kenalin. Oh iya, abang kita ini. Silakan Bang Ginting. Sepakat Bapak dulu. Atas arahan untuk isi pahul besok bang, mohon bang disampaikan bang. Terima kasih. Yang kami hormati Pak Haji Aziz, Staf Khusus Menteri Pendagang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, keluarga besar Tionghoa dari Bekalis. Perkenalkan, nama saya Rezeki Putra Ginting. Pada kesempatan ini saya menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Dumai. Jadi sebagian besar saya kenal dengan teman-teman sini, terutama suhu izin suhu karena kita sering di Kelenteng juga bikin acara. Jadi besok kita ada acara iji paspor di Hotel The Jury Ballroom. Kita memberikan kesempatan buat saudara-saudara kita semua apabila ingin membuat paspor secara langsung di The Jury, kita persiapkan untuk kuota 500 orang. Walaupun lebih masih bisa kita tambah Bapak. Yang penting besok kalau persyaratan tadi sudah disampaikan Bapak Staf Khusus. Yang perlu kita bawa itu adalah KTP, kartu keluarga, akte lahir, atau ijazah, atau surat nikah. Itu persyaratan untuk yang baru. Tetapi kalau untuk pergantian paspor elektronik dengan paspor biasa, kita cukup membawa paspor dan eKTP. Itu sudah cukup. Jadi besok kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu semua untuk acara di Hotel The Jury untuk diadakannya iji paspor. Tetapi walaupun nanti misalnya besok tidak bisa hadir, langsung aja ke kantor imigrasi. Kami akan melayani Bapak Ibu sekalian di kantor imigrasi yang ada di Dumai. Jadi itu yang dapat kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Besok kita ada acara iji paspor. Datang ke kantor ke The Jury, kita akan layani semuanya. Sekian dan terima kasih dari kami. Iya ini, Kohendi, mana Kohendi? Kita sekalian pamit nih untuk kita penyampaian program berikutnya di tempat yang lain. Kohendi mana Kohendi? Izin Ibu Bapak sekalian, terima kasih kami sudah diterima di sini. Mudah-mudahan Ibu Bapak mengenal dengan baik. Tapi kalau mau kenal Pak Manalu, kenal aja ya, tapi jangan nginap di tempatnya. Pak Manalu, Bastian Manalu ini kepala rutan. Coba berdiri dulu. Cukup kenal, tapi jangan nginap di tempatnya. VIP, ukuran 5x6, penghuninya 30 orang. 5x6 penghuni 30 orang. Jangan ya Pak ya. Mudah-mudahan baik-baik semua. Terima kasih. Kami izin pamit. Kohendi. KPTB, jadi rumah sakit Prima ini milik beliau. Dan saya diutus kemari menyampaikan buat semua keluarga KPTB, ya. Saya akan berikan nanti apa sih
kemudahan buat teman-teman dari KPTB, ya. Tapi sebelumnya saya kasih pertanyaan dulu. Tadi udah masalah paspor kan? Ya, sekarang saya tanyakan. Ada yang tahu nggak alamat rumah sakit Prima? Nah, coba ini apa? Ada yang tahu? Ya, Bapak yang baju biru. Jangan kau jauh, ya benar Pak. Silakan Pak. Dengan Pak siapa? Dengan Pak siapa? Bahtiar. Ya, silakan Pak. Silakan. Ini Pak yang dari belakang. Ya, jadi alamat yang sebenarnya itu adalah Jalan Nangka Ujung, masuk Jalan Bima nomor 1. Jadi kita menyebut Jalan Bima nomor 1, Jalan Nangka Ujung. Ya, oke. Kabar apa yang akan saya bawa untuk warga IKPTB Dumai ini, ya? Yang pertama saya langsung aja ya, untuk pelayanan di Rumah Sakit Prima sekarang sudah cukup lengkap, ya. Video dari tadi sudah kita putar. Di Rumah Sakit Prima kita sudah bisa endoskopi. Di Rumah Sakit Prima kita sudah juga bisa MRI, ya. Dan ini khusus untuk harga MRI untuk warga IKPTB Dumai sampai dengan akhir bulan ini harganya hanya Rp1.800.000. Kalau Bapak Ibu pergi ke Malaka, karena saya juga punya teman di Malaka, mungkin kalau rupiah sekitar 5 jutaan, ya. Dan kita punya MRI itu adalah 1,5 Tesla. Jadi yang terbaru 1,5 Tesla, dan kita baru gunakan kira-kira 1 bulan, ya. Itu untuk MRI. Kemudian apa lagi yang lain? Yang lainnya, semua warga IKPTB Dumai kalau berobat ke Rumah Sakit Prima yang pembiayaan umum ya Pak ya, kalau asuransi BPJS tentu nggak perlu pakai diskon ya. Yang pembiayaan umum kita berikan diskon 10% dari total. Kalau di rumah sakit seberang itu menyatakan gini kan, percuma 10%. Tapi begitu ada billing, ini tak bisa gitu kan. Akhirnya cuma ada beberapa. Nah, untuk warga IKPTB Dumai kita berikan 10%. Caranya bagaimana? Dengan menunjukkan ID card. Misalnya ID cardnya saya Edi Dharma, ya. Terus kemudian saya kan punya istri, punya anak dan sebagainya. Cukup ID card orang tuanya dan berikut tunjukkan kakaknya. Langsung dapat diskon 10%. Ya. Oke. Kemudian saya sampaikan di sini simpan nomor saya. Mungkin kalau malam nomor saya disimpan. Nanti mana tahu ada kesulitan, kita ini nggak tahu nih. Barusan Pak Alam juga cerita, saya mau operasi di besok, silakan datang ke Rumah Sakit Prima. Barusan dari Pak Henry yang di Bengkalis, IKPTB yang di Bengkalis juga ngabarin tadi saya mau kirim juga hasilnya dengan BPJS. Oke, nggak masalah buat kami. Simpan nomor saya 0811 767 0810. Saya ulangi, 0811 767 0810. Adi Dharma. Ya, saya kebetulan menjabat sebagai manajer marketing dan humas Rumah Sakit Prima. Nah, itu kemudahannya. Kemudian, misalnya warga IKPTB ya menggunakan BPJS, tentu tidak semuanya juga punya asuransi ya, tidak juga semuanya harus biasa berobat dengan biaya umum, tapi dia menggunakan BPJS. Silakan kalau emergensi tanpa rujukan bisa langsung ke IGD Rumah Sakit Prima tanpa rujukan kalau emergensi. Tetapi kalau mau ke poli, artinya kalau ke poli kan tidak emergensi ya, itu tetap harus ada rujukan dari klinik yang ada di Dumai. Ya, itu bentuk-bentuk kemudahan yang akan kita berikan. Dan saya hari ini diperintahkan Pak Tan Malik, silakan sampaikan semua kemudahan buat warga IKPTB. Oke, mungkin ini ayah atau ibunya saja, tapi dia punya anak atau punya siapa dengan tuntutan kakak, silakan berikan diskon. Khusus untuk MRI sampai akhir bulan ini kita berikan hanya Rp1.800.000 saja. Dengan 1,5 Tesla tidak akan pernah temukan rumah sakit manapun. Ya, baik. Ya. Sekarang dari tadi video sudah saya putar, ya.
Ada yang bisa menyembuhkan salah satu dokter rumah sakit prima? Saya masih punya hadiah. Ya, dokter Irawan Chandra ya. Spesialis apa? Nah, spesialisnya nggak dapat Pak. Mungkin masih bisa lihat di situ. Ya, urologi. Oke, silakan. Oke, Pak. Ya, saya masih ada 3 lagi yang saya bagikan. Yang ini nanti saya serahkan ke panitia yang mengatur. Ya, ini panitia tinggal mengatur. Oke. Ada yang ditanyakan? Yang bertanya juga saya berikan hadiah. Saya sediakan 3 hadiah. Siap. Ada yang bertanya kan? Oke. Saya ini biasanya muter-muter. Saya masih kecil, saya pernah ketemu di Pulau Rupat. Waktu itu di kelentengnya Pak Joni. Kelenteng apa sih? Izin Pak, kalau bisa Bapak kasih kartu nama loh. Kartu nama? Nah, dengan alamatnya kan? Kalau kartu nama saya ada, tapi tidak banyak di mana. Boleh saya kasih boleh Pak? Oke, makasih Pak. Dengan Pak siapa? Dengan Pak siapa? Agus Salim. Agus Salim. Saya sudah janji, yang bertanya tetap saya kasih itu ya. Silakan Om Yanto mudahnya dong. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Saya suka Pak. Tadi ada Bapak sebutkan, mungkin karena saya muda mungkin belum paham itu MRI itu apa Pak? MRI. Jadi gini, sebenarnya alat penunjang di rumah sakit itu banyak. Ya. Yang pertama biasanya kalau orang yang tahu tuh kalau yang zaman dulu ronsen. Jadi ya tabrakan, terus kemudian patah di kaki. Ya itu mau tahu patahnya di mana? Zaman dulu ya ronsen itu yang paling aktif. Ya. Terus sekarang sudah ada yang namanya CT scan. Di CT scan itu bisa melihat lebih detail lagi. Tapi kalau MRI bukan hanya tulang, semuanya bisa dilihat. Jadi misalnya gini ya, kita jangan inilah ya, misalnya penyakit kanker lah ya, sekarang ini kan banyak itu ya. Nah itu bisa ditentukan dengan menggunakan MRI. Jadi ketahuan itu di mana posisinya, ya. Jadi itu. Jadi 3 alat itu di rumah sakit prima lengkap. Kita punya CT scan ada, kita punya ronsen ada, dan kita punya MRI juga ada. Oke, silakan Romi. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Kok bertanya loh? Ujung loh. Yang bertanya dulu ya. Saya kan bergerak di bidang asuransi Pak. Kita asuransi generali. Kalau sistem cashless di sana bisa Pak? Di mana? Cashless. Oh cashless bisa. Jadi sebenarnya aku juga di video kita untuk asuransi kita sudah bekerja sama dengan 48 asuransi ya termasuk generali. Jadi kita bisa cashless ya, bisa cashless dan kemudian kalau kondisi tertentu biasanya nanti agent akan kabari ke saya, Pak Haji ini pasiennya begini kita akan coba bantu ya, tapi cashless bisa. Oke. Silakan Bang. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Lalu itu om kandung saya terkena penyakit batu ginjal. Jadi kemarin sempat berobat di salah satu rumah sakit Pekanbaru dan biayanya itu mungkin cukup mahal karena umum. Dan saya mau nanya ke Bapak pihak rumah sakit Pekanbaru, kalau seandainya misalnya nih Pak, seandainya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, kalau seandainya om saya itu terkena penyakit itu kembali, itu operasi biayanya berapa itu Pak? Sebenarnya ini kalau tindakan operasi sebelum diperiksa oleh dokter ya dengan penunjangnya itu saya cuma bisa kasih gambaran ya, gambaran itu artinya tidak pasti ya. Kalau di operasi besar mungkin biayanya saya katakan 15 sampai 30. Kalau dia umum ya
Tapi kan sekarang sudah bisa menggunakan BPJS. Ya, silakan aja lah rumah sakit prima menggunakan BPJS. Ya kalau ada asuransi yang lain, ya lebih bagus gitu loh. Ya itu biayanya seperti itu. Tapi kalau memang warga IKBTB tetap kita akan potong secara total 30%. Maaf 10%. Ya 30 banyak banget. Nanti saya dipotong sama Pak Malik. Rujukan dari Dumai ke rumah sakit prima, itu sampai di mana batas pelayanan untuk pasien BPJS, Pak? Gini Bu, BPJS nggak perlu dipahami ya. Kalau kita menggunakan BPJS, ibu dalam kondisi emergensi tanpa rujukan, tanpa surat rujukan pun, ibu silakan datang ke ibu di rumah sakit prima, pasti akan dilayani, ya, pasti akan dilayani. Ini saya sebutkan ke emergensi dulu. Tetapi kalau untuk ke poli, itu rawat jalan, itu wajib ada rujukan dari klinik ibu di sini. Jadi kan masing-masing pemegang BPJS itu ada KTP-nya. Misalnya di klinik mana, klinik bunda, gitu. Klinik bundanya itu harus membuat rujukan ke rumah sakit prima. Gitu Bu. Tapi kalau dalam kondisi emergensi, misalnya ibu ini dalam kesakitan sekali atau gimana lah, ibu meriang, demamnya udah di atas 38, silakan ke rumah sakit prima. Ya Bu ya. Walaupun menggunakan BPJS pasti dilayani. Oke Pak, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi. Mungkin untuk kita di sini mungkin lebih khusus ke anggota IPKTB. Iya. Mungkin lebih spesial. Tadi saya di depan sama-sama punya 10%. Iya. Apakah ada lebih? Itu satu. Kedua, apabila terjadi urgen, apakah prima mengeluarkan ambulansnya untuk menjemput ke sini dan kena biaya atau tidak? Yang kedua. Ketiga, pelayanan BPJS-nya di sana gimana? Apakah sekarang dengan rumah sakit yang lain atau tidak? Nah, itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan ya. Jadi kalau untuk diskon untuk yang umum, ya kita sudah sampaikan Pak Edi, memang kita itu bisa mengeluarkan 10%, tapi dari total Pak Edi. Jadi bukan kalau di sebelah itu kan percuma sekian gitu, tapi terus kemudian ini tak bisa gitu kan. Akhirnya cuma yang diskon berapa ya. Kalau kita dari total, jadi kalau Bapak milihnya 10 juta, bahkan ya kan diskon 10% dari 10 juta ya. Terus mengenai ambulan, ada salah satu warga IKPTB juga, saya lupa ya Pak siapa gitu, dia dari Malaka, Bapak yang jemputkan ya. Ya dari Malaka dibawa kemari, kita jemput ke pelabuhan, kita bawa ke rumah sakit prima. Artinya kita jemput. Yang penting dikabari, makanya tadi saya sampaikan, simpan nomor handphone saya, suatu saat mungkin perlu, ya. Nanti kita bantu jemput. Memang dari hubungan ini perlu waktu. Jadi sebaiknya kayak yang lalu keluarganya masih di Malaka udah hubungin Pak Adi, tolong jemput dong ibu saya ke pelabuhan. Kita jemput langsung menggunakan ambulan emergensi yang besar, menggunakan Formio. Formio itu dia nggak goyang ya ambulannya, besar. Memang ambulan itu nggak bisa masuk jalan-jalan apa gitu. Kita jemput langsung, kita larikan ke rumah sakit prima. Kebetulan tim jemputnya salah satu ada di sini. Ya, itu Pak. Jadi itu. Ya kalau pelayanan BPJS di rumah sakit prima tidak pernah membedakan layanan pasien BPJS, pasien umum atau pasien asuransi. Ya, kita sama layannya, cuma hanya kamar rawatnya. Kalau BPJS itu kamar rawatnya hanya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya, nah cuma kamar rawatnya beda. Kalau yang umum asuransi tentu bebas. Kalau asuransi sesuai dengan plannya ya bisa sampai ke VIP dan VIP dan seterusnya. Yang umum ya tergantung keluarganya maunya apa. Itu yang membedakan cuma kamarnya saja. Kalau pelayanannya tidak, kita tidak membedakan umum dan BPJS. Oke?
Untuk antrian 89. Antrian 89, silakan kalau 4 Pak ya.